Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian membayangkan bahwa di jantung Eropa pernah berdiri sebuah peradaban Islam yang gemilang? Ya, wilayah Andalusia, yang kini menjadi bagian dari Spanyol, adalah saksi kejayaan Islam selama hampir 8 abad. Di masa itu, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan toleransi yang memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Kisah kejayaan ini bermula pada tahun 711 Masehi, ketika seorang jenderal Muslim bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Umayyah melintasi Selat Gibraltar. Penaklukan ini menandai awal berdirinya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq, yang berarti Gunung Tarik, sebagai penghormatan atas jasanya. Dalam waktu kurang dari 7 tahun, sebagian besar wilayah Spanyol dan Portugal berada di bawah kekuasaan Islam, membentuk wilayah yang dikenal sebagai Al-Andalus. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, Andalusia berkembang pesat menjadi pusat intelektual dunia. Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di Eropa pada abad ke-10. Kota ini memiliki jalan-jalan yang diterangi lampu, pemandian umum, rumah sakit, dan perpustakaan besar dengan koleksi lebih dari 400.000 manuskrip. Pada saat banyak wilayah Eropa masih terperosok dalam abad ke-8, Andalusia justru menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh besar dari masa ini adalah Ibnu Rushd Averroes, seorang filsuf dan ilmuwan yang karya-karyanya memengaruhi pemikiran Barat di masa Renaissance. Selain itu, ada juga Al-Zahrawi, bapak bedah modern yang menulis ensiklopedia medis yang menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Kontribusi ilmuwan Muslim di bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Istana Alhambra di Granada adalah salah satu peninggalan paling ikonik dari kejayaan Islam di Andalusia. Dibangun oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar pada tahun 1232 M, istana ini menjadi pusat kekuasaan dinasti Nasrid. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab Qa'lat Alhamra, yang berarti istana merah, merujuk pada warna kemerahan dindingnya. Arsitektur Alhambra mencerminkan keindahan dan kecanggihan peradaban Islam, dengan ukiran kaligrafi indah dan sistem irigasi yang canggih. Selain Alhambra, Masjid Agung Cordoba juga menjadi simbol kejayaan Islam di Andalusia. Masjid ini didirikan oleh Abdi Ar-Rahman I pada abad ke-8 dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual. Dengan lebih dari 850 tiang marmer dan lengkungan bergaris merah putih yang khas, keindahan masjid ini mengundang decak kagum hingga hari ini. Meski telah diubah menjadi katedral setelah jatuhnya Andalusia, arsitektur Islam di dalamnya tetap lestari sebagai bukti kejayaan masa lalu. Namun, kejayaan Islam di Andalusia perlahan memudar. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai menggalang kekuatan dalam gerakan yang dikenal sebagai Reconquista, atau penaklukan kembali. Kota-kota besar seperti Toledo dan Sevilla jatuh satu persatu ke tangan Kristen. Puncaknya terjadi pada tahun 1492, ketika Granada, benteng terakhir kekuasaan Islam, menyerah kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kastilia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Setelah jatuhnya Granada,
umat Muslim di Andalusia mengalami masa-masa sulit. Mereka dipaksa memilih antara berpindah agama atau diusir dari tanah kelahiran mereka. Banyak yang tetap bertahan sebagai Muslim secara sembunyi-sembunyi, dikenal sebagai Morisco. Tetapi akhirnya mereka juga diusir secara besar-besaran pada awal abad ke-17. Meski kekuasaan politik Islam di Andalusia telah berakhir, pengaruh budaya dan intelektualnya tetap hidup. Banyak istilah dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab seperti alkohol, algebra, dan alfombra, karpet. Sistem irigasi canggih yang dikembangkan oleh Muslim di Andalusia masih digunakan di beberapa wilayah pertanian di Spanyol hingga kini. Di bidang arsitektur, pengaruh Islam sangat kentara di berbagai bangunan bersejarah di Spanyol. Selain Alhambra dan Masjid Cordoba, terdapat juga Alcázar di Sevilla, sebuah istana yang awalnya dibangun oleh penguasa Muslim dan kemudian diperluas oleh penguasa Kristen. Perpaduan gaya arsitektur Islam dan Gotik di bangunan ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh peradaban Islam di wilayah tersebut. Warisan ilmu pengetahuan dari Andalusia juga merambah hingga ke Eropa dan dunia Islam lainnya. Karya-karya ilmiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Toledo menjadi jembatan penting bagi Eropa untuk mengakses ilmu pengetahuan Yunani dan Islam. Tanpa kontribusi Andalusia, Eropa mungkin tidak akan mengalami Renaissance secepat yang terjadi. Keberadaan Andalusia sebagai pusat peradaban Islam juga menciptakan lingkungan toleransi dan koeksistensi. Selama berabad-abad, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan produktif. Hingga kini, jejak kejayaan Islam di Andalusia tetap menjadi sumber inspirasi. Setiap sudut Alhambra, setiap tiang di Masjid Cordoba, dan setiap manuskrip dari perpustakaan Cordoba mengingatkan kita pada masa ketika peradaban Islam memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Teman-teman sekalian, sejarah Islam di Andalusia ini menjadi bukti bahwa Islam pernah berjaya di Eropa dan mengajarkan kita bahwa kejayaan tidak diraih dalam waktu singkat. Semoga kisah luar biasa ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menggali ilmu, membangun toleransi, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.